kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Tahapan pendaftaran peserta Pilkada Kota Mataram 2020 telah resmi ditutup. Selama tahapan pendaftaran dibuka, ada 4 pasangan calon wali kota Mataram dan wakil wali kota Mataram yang resmi melakukan pendaftaran. Namun sayangnya proses pendaftaran tersebut mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 akibat 4 bakal pasangan calon yang mendaftar membawa massa dalam jumlah yang besar. Tahapan pendaftaran peserta Pilkada Kota Mataram 2020 telah resmi berakhir. Sejak dibuka pada tanggal 4 September dan berakhir 6 September 2020. Tercatat ada 4 bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftar dan pendaftarannya diterima oleh KPU Kota Mataram. Keempat bakal pasangan calon tersebut yakni pasangan Haji Muhammad Rodiskana, Tuan Guru Mujibur Rahman atau Paket Harum, pasangan Haji Lalu Makmur Said, Haji Badrul Tamam Ahda atau Muda, pasangan Hajah Putu Seli Andayani Tuan Guru Abdul Manan atau Salam, serta pasangan Haji Baihaki Baidiah Ratu Ganepi atau Paket Baru. Namun sayang pendaftaran yang dilakukan oleh keempat bapak paslon tersebut terkesan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Keempat bapak paslon yang datang ke kantor KPU Kota Mataram guna melakukan pendaftaran membawa massa dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan penggunaan masker, jaga jarak serta menimbulkan kerumunan. Namun anggapan telah melanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut dibantah oleh sejumlah bapak paslon wali kota dan wakil wali kota Mataram. Mereka menilai meski membawa massa dalam jumlah besar saat melakukan pendaftaran, mereka tetap mengarahkan simpatisannya patuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Menghadapi COVID, kami sudah memberikan masker kepada simpatisan, kader partai, dan relawan Selimanan. Kami sudah menyiapkan masker dan kami lihat tadi semua sudah menggunakan masker. Ya. Kita beraktivitas seperti biasa. Kita diminta untuk hidup normal, tetapi dalam tatanan yang baru. Nah, jadi itu sudah kata kuncinya ya, sehingga tidak ada yang kami langgar apapun, karena kalau dari sisi manajerialnya sudah kami tetap ingatkan semua teman-teman, para relawan dan para pendukung supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan kebersihan tentunya. Anggota Bawaslu NTB Umar Ahmad Seti yang turut melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran bapak paslon di KPU Kota Mataram menyebutkan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 akibat bapak paslon melakukan pengerahan massa dengan jumlah besar. Saat mendaftar ke KPU tidak hanya terjadi di Kota Mataram, namun juga di 6 daerah lainnya di NTB yang juga menggelar pilkada secara serentak. Menurutnya sebelum tahapan pendaftaran dibuka pihaknya sudah mengeluarkan himbauan agar tidak ada aksi pengerahan massa dan arak-arakan simpatisan saat bapak paslon hendak melakukan pendaftaran sebagai peserta pilkada. Namun dalam prakteknya himbauan tersebut tidak diindahkan. Terkait sanksi, Umar Set mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi akibat pengerahan massa dalam proses pendaftaran bapak paslon, bukan termasuk pelanggaran pemilu. Sudah disampaikan kepada semua untuk dia taat pada protokol COVID. Dan himbauan itu ya mereka mesti ikuti. Itu aja yang kita lakukan. Tapi kalau sanksi tidak ada yang melapor? Iya, karena kan tidak ada pelanggaran pemilu di dalamnya. Sanksi itu yang diberikan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Husni Abidin mengklaim seluruh tahapan pilkada termasuk tahapan pendaftaran dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Di mana selain mewajibkan seluruh bapak paslon beserta pimpinan partai politik harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri, jumlah pengantar bapak paslon yang masuk ke ruang pendaftaran peserta pilkada juga mereka batasi maksimal sebanyak 40 orang atau separuh dari kapasitas ruangan. Sementara untuk kasus pengerahan massa dalam jumlah yang besar dan berkerumunan di luar kantor KPU, ungkap Husni, bukan menjadi wewenang mereka. Sudah kita himbau dan sudah kita sampaikan di rakor, untuk yang masuk ke arena KPU hanya kita perkenankan 30 orang.
dan ditambah dengan Bapak Paslon beserta dengan pimpinan partai politik. Nah, itu sekitar 40 orang bisa masuk. Tetapi kemudian kalau yang masyarakat yang akan mengiringi Bapak Paslon, kami persilakan di luar arena KPU Kota Mataram. Itu kita sudah sampaikan. Nah, urusan yang di lapangan itu kami serahkan di karena itu bukan kewenangan kita. Sementara itu diabaikannya protokol kesehatan COVID-19 akibat 4 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram membawa massa dalam jumlah besar. Saat melakukan pendaftaran, mendapat sorotan dari tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Mataram. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Mataram menyebutkan jika mengacu pada peraturan KPU nomor 6 dan 10 tahun 2020, sudah jelas diatur seluruh tahapan pilkada harus dilaksanakan sesuai protokol COVID-19. Untuk itu adanya pengerahan massa dalam jumlah besar seperti yang terjadi saat tahapan pendaftaran tidak lagi terulang dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya. Sebab dengan adanya pengerahan massa tanpa memperhatikan penggunaan masker, jaga jarak serta protokol kesehatan lainnya dikhawatirkan tidak hanya menghalangi upaya menjadikan Kota Mataram zona hijau, namun juga dikhawatirkan akan memicu potensi penyebaran virus corona yang berasal dari klaster pilkada. Jadi catatan kita tentunya supaya ke depan bisa dieliminasi lah deviasi-deviasi yang seperti itu di lapangan. Apa yang dikhawatirkan Pak dengan kegiatan seperti itu? Ya, munculnya klaster baru. Pendaftarannya. Klaster politik. Klaster pilkada. Ya. Hindari itu ya. Karena kalau itu terjadi kan merugikan kita semua, itu intinya. Nggak ada pikiran kita untuk menghambat proses ini berjalan ya, proses tahapan pilkada ini. Kita sangat mendukung, gugus tugas sangat mendukung. Yang penting protokol COVID ditaati. Siap. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.